Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau ngebahas kritik penanganan pendemo peringatan darurat Indonesia. Nah, demonstrasi peringatan darurat Indonesia terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Jakarta. Aksi ini nih merespon sikap DPR RI yang hendak mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi terbaru soal syarat calon kepala daerah di Pilkada 2024. Adapun putusan MK nomor 60 memungkinkan partai atau gabungan partai mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Sedangkan putusan MK nomor 70 menyatakan bahwa syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak penetapan calon. Nah, saat demo di Jakarta, pihak kepolisian menggunakan water cannon dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang memaksa masuk ke kompleks parlemen. Beberapa demonstran juga ditahan oleh aparat keamanan. Ombudsman RI pun bersuara perihal tindakan aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi pada tanggal 22 Agustus 2024 di Gedung DPR RI. Nah, anggota Ombudsman RI Johannes Widijantoro dalam keterangannya mengingatkan kepolisian telah memiliki SOP dalam penanganan massa yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian yang bertugas di lapangan dalam penanganan aksi demonstrasi. Bila mana pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan dan situasi tidak terkendali atau chaos, agar penetapan cara bertindak dan penggunaan alat kekuatan sesuai dengan prinsip proporsional dengan memastikan fungsi intelijen dalam hal mengukur potensi kualifikasi dan kuantifikasi gangguan termasuk deteksi dini serta ancaman gangguan Kamtibmas serta melakukan evaluasi dan pengawasan berkala dari komandan satuan. Selain itu, Ombudsman juga meminta kepolisian melakukan penanganan terhadap oknum petugas yang diduga melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas. Kemudian peserta demonstrasi yang saat ini sedang ditahan baik di Polda maupun Polres agar tetap dipenuhi hak-haknya, khususnya untuk memperoleh pendampingan dari penasihat hukum dan diupayakan untuk dapat segera dibebaskan. Kita bahas lebih lanjut ya, usai komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar @babxx. Bebasin mereka. Kalau nggak bisa ngasih pendamping hukum, lepasin mereka sekarang juga. @valxx. Guys, putusan akhirnya sudah disahkan sesuai dengan putusan MK. Gak ada kurang, gak ada lebih. Tapi perjuangan gak berhenti di sini. Selanjutnya kita harus kawal kasus teman-teman demonstran yang menjadi korban aparat. Lanjut @gusxx. Demonstrasi merupakan aksi massa yang dijamin oleh konstitusi. Mestinya aksi-aksi demonstrasi mendapat perlindungan dari aparat keamanan. Namun praktiknya perlindungan keamanan saja tidak cukup. Kita harus bisa menjaga diri. @cinxx. Alhamdulillah ketok palu. Sah. RDP dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakati PKPU yang mengakomodir putusan MK nomor 60 dan 70. Ini kemenangan rakyat. @givexx. Alhamdulillah, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah memperjuangkan. Kalian hebat. @dinxx. Kawal sampai PKPU baru terbit dan disahkan. Yang terakhir @netxx. Hidup rakyat Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengeklaim sudah menyambangi Polda Metro Jaya dan meminta pembebasan pendemo. Sufmi menjamin pendemo akan dibebaskan kecuali mereka yang diduga melakukan tindak pidana berat. Kami sudah melihat adik-adik yang di dalam dan melihat keadaan seluruhnya dalam keadaan baik. Dan tadi kami sudah minta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Pak Wakapolda dan Direktur Kriminal Umum untuk dapat segera dipulangkan. Dan kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah, ke keluarganya masing-masing. Tadi kita hitung lebih kurang 50 orang. 1-2 ada yang terbentur, jatuh, tapi yang lain dalam kondisi
baik-baik. Kita ngobrol-ngobrol, kita tanya dari mana, kuliah di mana, kemudian asalnya dari mana, dan dari ini nggak cuma dari mahasiswa ternyata, ada juga masyarakat, ada juga dari ormas yang berafiliasi, tapi ya sudahlah, itu nanti biar kewenangan dari pihak kepolisian. Di bawah umur sudah dipulangkan terlebih dahulu ada 2 orang. Tadi kita sudah ngobrol dengan kawan-kawan, kita akan coba cek di rumah sakit yang ada. Gitu. Kami lagi lihat kasus per kasusnya. Kami akan menjamin bagi yang tidak melakukan tindak pidana berat. Karena ada terinformasi ada yang bakar mobil dan lain-lain. Nah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Arisham Indradi, mengungkap pihak kepolisian sudah melakukan berbagai peringatan dan pencegahan sebelum penangkapan kepada para pendemo dilakukan. Kata dia, pendemo yang ditangkap adalah orang-orang yang diduga mengganggu keamanan sampai diduga melakukan kekerasan terhadap petugas. Di sisi lain, Ade mengklaim kalau pihaknya sudah melakukan evaluasi soal pengamanan demonstrasi. Saat sebelum penyampaian aspirasi itu kan berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya. 301 orang yang telah diamankan oleh jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Timur, serta beberapa polsek. Ya, tentunya yang diamankan itu adalah orang-orang yang diduga setidaknya mengganggu ketertiban atau dalam peristiwa ini saksi dari masyarakat juga yang diambil keterangan. Ya, tentunya dari pihak Polda Metro Jaya juga melakukan evaluasi ya secara internal tentang pelaksanaan pengamanan. Kami tidak bosan-bosannya, mari sama-sama terus kita menjaga ketertiban, keamanan, sampaikanlah aspirasi dengan cara-cara yang baik, beretika, tidak melanggar norma, aturan, ya. Karena petugas Polda Metro Jaya dan stakeholders terkait yang melaksanakan pelayanan pengamanan dewasa itu melakukan cara bertindak itu secara paralel ya, preemptif, imbauan, kemudian preventif, ada anggota kami di lapangan, dan upaya terakhir pun harus dilakukan juga dugaan peristiwa kekerasan terhadap petugas. Ini yang dilakukan pendalaman. Ya, berdasarkan bukti-bukti, ada bukti dokumentasi dari medsos, dari YouTube, ini lakukan pendalaman. Harus bijak bermedsos, tolong disaring informasi yang beredar. Pada prinsipnya, hak para pihak yang sedang dilakukan penanganan oleh Polda Metro Jaya, hak-haknya pasti akan tetap diperhatikan. Nah, kalau soal dugaan pemerasan terhadap pendemo yang ditahan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Arisham Indradi, meminta masyarakat melaporkan kasus ini. Ade berjanji, kasusnya akan diusut sesuai hukum yang berlaku. Nah, itu juga silakan apabila ada yang merasa dirugikan oleh tindakan dari oknum anggota Polda Metro Jaya, silakan membuat laporan. Jika ada dugaan pelanggaran kode etik, kesewenang-wenangan bisa juga dilaporkan ke jalur propam. Silakan ya, Bapak Kapolda Metro Jaya menyampaikan semuanya akan dilakukan penanganan sesuai SOP ya, sesuai SOP dan berdasarkan fakta yang akan dikumpulkan. Silakan. Nah, melansir dari Kompas nih, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia YLBHI mendata ada sekitar 105 orang pendemo yang diamankan di Polres Metro Jakarta Barat. Bahkan Wakil Advokasi YLBHI, Arif Maulana mengungkap adanya pendemo yang diduga dimintai tebusan sebesar 3 juta rupiah sebagai syarat bebas. Soal ini, Komisioner Kepolisian Nasional Kompolnas Pungki Indrati meminta korban dugaan kekerasan sampai pemerasan oleh pihak kepolisian untuk melaporkan kasusnya. Menurut Pungki, kasus ini bisa dilaporkan ke Badan Pengawas Internal. Lebih lanjut soal nasib pendemo yang ditahan dan berbagai dugaan kasus kekerasan sampai pemerasan, kita tanyakan ke Komisioner Kompolnas Pungki Indrati. Ibu Pungki, gimana sih Ibu melihat penanganan kepolisian terhadap aksi massa yang berdemo kemarin, Ibu? Sudah sesuai belum sih dengan protap? Kami melihat sebetulnya penanganan kepolisian terhadap aksi massa yang berdemo pada pagi, siang hingga sore hari itu sudah bagus ya. Artinya polisi benar-benar menjaga agar
para pengunjuk rasa dapat menyampaikan tujuannya ya atau maksudnya untuk berunjuk rasa, mengemukakan pendapat, mengekspresikannya sesuai dengan apa yang diberikan oleh hukum kita ya. Undang-Undang Dasar 1945 kan menjaga atau memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, termasuk juga kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat. Nah, itu sudah dilakukan mulai pagi hingga sore. Nah, tetapi malam hari ini kan memang menurut aturan perundang-undangan untuk penyampaian pendapat gitu ya di muka umum itu pukul 18 memang batas waktu sehingga masyarakat yang melakukan unjuk rasa diharapkan membubarkan diri. Nah, apalagi juga sudah diterima ya oleh beberapa anggota ya DPR, mereka keluar untuk bertemu dengan masyarakat. Nah, tapi memang dalam pembubarannya ini terkesan ada kekerasan yang berlebihan karena aparat kepolisian di situ kalau kami melihat kurang bisa membedakan mana yang benar-benar demonstran, mana yang demonstran tetapi juga sambil membawa barang-barang yang berbahaya. Katakan misalnya ada yang bawa bambu ya, bambu runcing ya untuk mukul, untuk apa ya sebagai aksesoris lah untuk demo. Nah, terus kemudian ada yang juga bakar-bakar ban di tengah jalan. Artinya itu kan mengganggu masyarakat gitu ya. Jadi nggak semua masyarakat itu ikut berdemo dan juga ini mesti harus saling menghormati. Nah, hal-hal yang sebetulnya nggak perlu dilakukan, katakan misalnya melempari polisi dengan batu, terus kemudian juga melakukan pembawa bambu-bambu, terus kemudian bahkan ada yang lempar-lemparan ini ya. Kayaknya itu kalau saya lihat model-model molotov gitu loh. Nah, yang seperti itu sih memang harus ditangkap ya, diproses ya karena itu merupakan tindak pidana. Nah, tetapi ketika kemudian melakukan penyisiran ini yang terkadang ada kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh aparat karena aparat menganggap semuanya ini melakukan kejahatan padahal nggak semuanya gitu ya. Nah, ini yang mesti harus dikoreksi sehingga ketika menghadapi aksi dengan dihadiri oleh ribuan massa, aparat kepolisian perlu untuk membagi anggota-anggotanya, katakan misalnya yang bagian negosiator, terus kemudian orang yang memang benar-benar melihat gitu ya, kelompok ini melakukan apa, kelompok itu melakukan apa, sehingga ketika melakukan tindakan untuk pembubaran itu tidak bisa misalnya semuanya, kalau istilah orang Jawa digebiah-uyah gitu ya, semuanya dianggap sama rata gitu, jadi semua dianggap melakukan tindakan kejahatan padahal enggak gitu. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Ada misalnya mahasiswa atau pelajar yang ikut demo, mereka tidak melakukan tindakan apapun tetapi kemudian ditangkap dan dipukulin. Ada juga jurnalis yang kemudian juga dipukuli. Nah, ini kekerasan berlebihan semacam ini tidak boleh terjadi sehingga atasan memang harus mengawasi anggotanya dan kami berharap anggota kepolisian yang melakukan penyimpangan ya terkait dengan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin mesti harus diproses propam ya. Kalau misalnya dianggap melakukan tindak pidana ya proses pidana, tapi kalau nggak dianggap pidana, katakan misalnya ini juga mukulin orang itu juga melanggar etik gitu, jadi etik juga mesti harus kena gitu, jadi pidana kena, etik juga kena, seperti itu. Bu, ini kan ada dugaan pemerasan gitu ya Bu ya, 3 juta buat syarat pembebasan, terus juga ada dugaan kekerasan dan doxing pada pendemo. Ini gimana sih Bu pantauan dari Kompolnas soal ini? Mohon maaf untuk yang pemerasan, terus kemudian doxing pada pendemo gitu ya. Kalau dugaan kekerasan, doxing kemungkinan juga ada. Nah, ini mohon dilaporkan kepada Kompolnas karena kami juga hanya ada beberapa yang berhasil kami cek gitu ya. Kami dapatkan informasi-informasinya. Nah, mohon misalnya kalau ada yang mendapat pemerasan dari aparat, mohon segera dilaporkan ya. Itu bisa dilaporkan ke pengawas internal, ada Irwasum, ada Divisi Propam ya, Kadif Propam, terus kemudian bisa dilaporkan juga pada Kompolnas. Nah, kami butuh ini sebetulnya segera ya disampaikan kepada kami. Mungkin bisa juga kirim WA ya. Saya biasanya sering kok dikirimi WA oleh teman-teman aktivis, oleh teman-teman jurnalis gitu ya. Nah, mohon dapat dikirimkan kepada kami dan ini akan kami tindak lanjuti. Kalau bisa misalnya nggak tahu namanya ya, kadang-kadang kan nggak tahu namanya, mohon disebutkan waktu itu misalnya mendapat kekerasan di mana, karena dari situ akan bisa kami cek siapa
saja yang bertugas di situ dan pada waktunya ya, jam berapa gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya ada kelompok yang lain gitu, terus kemudian yang lain tapi yang lain tidak melakukan tindakan apapun, terus ada kelompok yang lainnya lagi yang melakukan tindakan apapun. Nah, ini yang perlu kami juga pengen tahu. Waktu, terus kemudian juga lokasi ada di mana, jam berapa dan sebagainya, terus apa saja tindak kekerasan yang dilakukan, seperti itu. Bu, kalau pantauan soal pendemo yang ditahan kemarin itu ada nggak sih Bu? Apakah sudah bebas atau mungkin gimana kondisinya gitu? Setahu saya untuk yang pendemo yang ditangkap ya, diduga melakukan tindak pidana, itu sudah dilepaskan semuanya ya, dicatat terus kemudian dilepas, dan juga saya rasa nggak ada masalah ya. Kalau misalnya kami luput karena ini ada beberapa wilayah Polres, di situ ada Polres Metro Jakarta Barat, terus kemudian ada Jakarta Pusat dan sebagainya, atau di Polda Metro. Nah, mohon mungkin keluarganya ya yang masih katakan masih belum bertemu dengan putra atau putrinya dan diduga ditangkap aparat keamanan, mohon disampaikan kepada Kompolnas. Sepengetahuan kami tidak menerima atau belum menerima pengaduan-pengaduan bahkan dari teman-teman, biasanya teman-teman LBH, teman-teman Kontras itu memberikan informasi kepada kami. Nah, ini kami pada awal kasus waktu itu kami mendapat WA dari teman-teman TAUD seperti itu. Nah, terus kemudian kami juga mendapatkan video dari kawan-kawan LBH ketika mereka mencoba untuk mendampingi tetapi dihalang-halangi seperti itu. Nah, sebetulnya kalau untuk orang-orang yang ditangkap pada setiap proses ya, ini semestinya berhak untuk didampingi gitu ya. Jadi setiap tahapan proses hukum itu mereka berhak dampingi. Jadi waktu ditangkap, ditahan, terus kemudian ditersangka seperti itu ya, itu bisa didampingi. Nah, tetapi kemarin, dan ini berulang kali nih, teman-teman dari LBH pengen masuk, dari Kontras pengen masuk, tapi tidak diizinkan. Nah, saya sih sebetulnya berharap teman-teman kepolisian bisa mengizinkan teman-teman pendamping untuk bisa masuk dan kemudian mendampingi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya berharap ada tindak lanjut dari dua institusi nih, dari Polda Metro atau kantor-kantor Polres di bawahnya dengan teman-teman pendamping ya, dalam hal ini mungkin dari LBH, YLBHI, terus teman-teman Kontras dan lain-lain, mungkin bisa duduk bersama dan kemudian menyepakati adanya MOU sehingga ketika ada kasus di kemudian hari bisa langsung cepat untuk bisa mendampingi karena MOU itu, sehingga tidak lagi ada debat kusir sana sini antara teman-teman penyidik dengan teman-teman pendamping seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal mungkin aturan ya Bu ya, untuk penanganan demonstrasi yang benar itu seperti apa sih Bu? Demonstrasi itu bagian dari hak untuk berkumpul, menyampaikan pendapat ya, dan mengemukakan ekspresi. Nah, ini merupakan hak asasi, tetapi memang mesti harus diketahui bahwa dalam penyampaian pendapat ini mesti damai ya. Pertama damai, terus kemudian juga menjaga karena nggak semua orang ikut demonstrasi gitu ya, dan kadang-kadang juga terganggu dengan aksi-aksi demonstrasi yang misalnya nutup jalan, terus kemudian lempar-lempar batu, bakar-bakar ban, terus kemudian lempar-lempar molotov misalnya. Ini kan membahayakan orang lain. Nah, orang lain kan juga menjadi jengkel karena Jakarta ini udah macet, terus kemudian ada demonstrasi tambah macet lagi seperti itu. Ini kan keluhan-keluhan mereka yang masyarakat yang nggak ikut demo. Jadi jangan sampai ada konflik horizontal sebetulnya. Nah, oleh karena itu aparat kepolisian memang harus menjaga Kamtibmas agar mereka yang demonstrasi bisa mengemukakan haknya dengan sebaik-baiknya. Terus kemudian mereka yang tidak ikut demonstrasi, mereka yang cari uang untuk kerja, pulang kerja, ada banyak urusan, kegiatan dan sebagainya, itu juga bisa melaksanakan kegiatannya. Jadi mesti harus balance. Nah, oleh karena itu mesti harus saling menghormati dan saling menjaga. Nah, yang penting sih sebetulnya korlap ya kalau menurut saya ya. Kan dulu waktu zaman tahun-tahun 90-an pada masa Orde Baru, kita-kita ini juga kan emang nggak boleh aksi ya waktu itu ya. Begitu aksi langsung ditangkap gitu ya, tangkap polisi, kadang tangkap tentara gitu. Nah, kami memang waktu Orde Baru beralih ke reformasi ya, tahun-tahun 98 itu kan banyak aksi juga teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis. Nah, kami waktu itu sepakat bahwa kita semua harus nurut sama korlap gitu. Nah, korlapnya ini yang memang benar-benar mesti harus menjaga teman-temannya dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai korlap ini pas tanggung jawab sehingga anggotanya yang melaksanakan demonstrasi bisa disusupi oleh kelompok-kelompok pengacau misalnya.
sehingga kemudian terjadi situasi chaos. Nah, kalau ada situasi yang chaos ini, ya pasti akan berhadapan dengan aparat kepolisian gitu. Terima kasih, itu tadi Komisioner Kepolisian Nasional Kompolnas Pungki Indarti. Member boyband asal Korea Selatan Suga BTS diperiksa selama 3 jam oleh pihak kepolisian terkait kasus mengendarai skuter saat mabuk. Setelah meninggalkan kantor polisi, Suga mengungkap permintaan maafnya kepada semua orang yang kecewa dan terdampak kesalahannya. Suga mengaku sangat menyesali tindakannya. Kata Suga, dirinya mengendarai skuter listrik setelah minum-minum dan makan malam. Kala itu Suga berpikir jaraknya dekat, namun ternyata dia tidak bisa mengendarai skuter listrik setelah minum. Kedepannya pria bernama Min Yoongi itu mengaku akan lebih berhati-hati dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama. Rezim Taliban melarang perempuan bernyanyi dengan suara keras di depan umum. Aturan ini termuat dalam undang-undang yang berisi aturan tentang aspek kehidupan sehari-hari, seperti aturan transportasi umum, musik, bercukur, dan perayaan-perayaan. Selain itu, aturan ini juga mengatur perempuan untuk menghindari godaan orang lain dengan menggunakan cadar. Perempuan juga dilarang menggunakan pakaian tipis, ketat, atau pendek. Bahkan Taliban menganggap suara perempuan sebagai hal intim dan tidak boleh terdengar saat bernyanyi, membaca, atau bicara di depan publik. Tak sekedar larangan, aturan ini juga memungkinkan aparat hukum memberikan peringatan dan penangkapan kalau ada warga Afghanistan yang melanggar. Selama liburan musim panas kali ini, Pantai Lanzarote di Spanyol ditutup untuk kunjungan wisata. Penutupan itu lantaran tingkat bakteri E. coli di pantai ini ada di level tidak aman. Escherichia coli E. coli adalah bakteri yang hidup di dalam usus manusia untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Meski umumnya tidak berbahaya, bakteri ini bisa menghasilkan racun dan menyebabkan diare parah. Beberapa gejala yang mungkin timbul sakit perut, diare, mual, dan muntah. Untuk itu, pemerintah setempat meminta wisatawan tidak berenang di pantai tersebut. Penutupan sementara akan dilakukan sampai hasil pengetesan sampel negatif. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyetujui rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU tentang pencalonan kepala daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi MK. Persetujuan diberikan saat rapat dengan pendapat Komisi 2 DPR RI pada 25 Agustus kemarin. Ketua Komisi Bidang Pemilu DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM, Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP menyetujui rancangan PKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Di rapat ini, KPU mengusulkan perubahan PKPU 8 tentang pencalonan kepala daerah yang menyesuaikan putusan MK nomor 60 dan 70. Selanjutnya ke Medan. Ketua KPU Medan, Mutia Atikah, memastikan pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 60 dan 70 soal syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024. Mutia mengatakan pihaknya sudah mendapatkan surat dinas dari KPU Pusat. Komisi Pemilihan Umum sendiri sudah menyatakan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon di Pilkada 2024 akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Komisioner KPU Idam Kholik pun sudah mengirimkan surat dinas perihal pelaksanaan pendaftaran ke KPU tingkat provinsi. Adapun putusan MK nomor 60 memungkinkan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Dan putusan MK nomor 70 menyatakan bahwa syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak penetapan paslon. Terakhir ke Bali, pemerintah Buleleng Bali mengupayakan pengembangan potensi wisata bahari di Kabupaten Ujung Utara Pulau Dewata tersebut. Di Lovina Festival, penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihatnyana mengungkap pihaknya ingin menarik pelancong melalui wisata bahari. Salah satu caranya dengan mengadakan festival. Ketut mengungkap Buleleng memiliki wajah pertanian yang luas serta garis pantai terpanjang di Bali. Kata dia, ini jadi salah satu potensi wisata yang luar biasa dan dapat dikembangkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Dispar Kabupaten Buleleng, Gede Dodi Sukma Oktiva Askara mengatakan, pengembangan wisata bahari digencarkan untuk mendistribusikan kunjungan wisatawan ke Bali Utara. Kata dia, pendistribusian wisata ini mampu meningkatkan perekonomian lokal, baik hotel dan UMKM. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.